Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 641. Kekanak-kanakan. Tepat setelah suara Lin Tianhu turun, suara centil datang dari luar. Semua orang melihat sekeliling dan menemukan seorang gadis yang sangat cantik masuk dari luar. Gadis itu memiliki kuncir dan tampak seperti pelajar. "Apa kamu?" Lin Tianhu mengamati gadis itu dan bertanya dengan ekspresi muram. Jika itu adalah gadis biasa, melihat penampilan Lin Tianhu, dia mungkin akan ketakutan. Tetapi gadis itu tidak berpikir serius. "Saya datang dari Kyoto untuk mencari David." Begitu kata-kata gadis itu keluar, semua orang saling memandang. Lalu semua memandang Sonya. Mereka semua tahu bahwa David telah tinggal di Kyoto selama beberapa hari. Tetapi mereka tidak ingin dikejar oleh seorang gadis dari Kyoto segera setelah dia kembali. "Siapa kamu, David? Apa yang ingin kamu lakukan dengan David?" Begitu kata-kata gadis itu keluar, semua orang saling memandang. Lalu semua memandang Sonya. Mereka semua tahu bahwa David telah tinggal di Kyoto selama beberapa hari. Tetapi mereka tidak ingin dikejar oleh seorang gadis dari Kyoto segera setelah dia kembali. "Siapa kamu, David? Apa yang ingin kamu lakukan dengan David?" Sonya menatap gadis itu dengan sedikit rasa permusuhan di matanya dan bertanya. Gadis itu melirik ke arah Sonya, lalu tersenyum menghina. "Kamu adalah Sonya, kan? Anda sangat cantik, tapi itu hanya vas, dan tidak ada nafas di tubuhmu. Ikuti saja David seperti ini." Sesuatu yang terjadi malam tadi. Ya, David tidak mampu melindungi Anda sepanjang waktu. "Kamu..." Mata Sonya membelalak. Wajahnya penuh amarah. Dia hendak berlari menuju gadis itu, namun dihentikan oleh Gu Wentian. Gu Wentian melihat gadis itu memiliki temperamen yang luar biasa, dan dia berasal dari Kyoto. Jadi lebih baik tidak membuat musuh saat ini. "Nona ini, saya tidak tahu apa hubungan Anda dengan David." Gu Wentian bertanya pada gadis itu. "Saya di sini untuk memberikan sesuatu. Bagaimana dengan David?" Gadis itu bertanya. "Tan Chen masih berbaring di kamar tidurnya, dan dia belum bangun selama 3 hari, kata Gu Wentian jujur. "Kalau begitu kenapa kamu tidak segera membangunnya? Bencana akan terjadi dalam 3 hari. Jadi jangan terburu-buru dan memikirkan tindakan pencegahan." Seperti yang dikatakan gadis itu, dia hendak melangkah maju dan mendorong pintu untuk membangunkan David. Hanya saja Lin Tianhu dan Chi Feng langsung menghentikan Tuan. Mencerminkan Chen, tidak ada yang bisa mengganggunya, kecuali Tuan Chen bangun sendiri. Lin Tianhu dan Chi Feng tahu bahwa ketika David sedang menyimpannya, sangat tabu bagi orang lain untuk mengganggunya. Jadi mereka menghentikan gadis itu. Gadis itu memandang Lin Tianhu dan Chi Feng dan memutar matanya tanpa sadar. Tapi dia tidak memaksa, tapi berjalan ke samping. Sinar kesadaran ilahi terpancar dari tubuh gadis itu, dan langsung menuju ke arah David untuk meluncur. David, yang sedang memegang, tiba-tiba membuka matanya setelah merasa sedang memikirkan kesadaran, melompat lurus ke atas, dan memutar keluar pintu. Saat dia melihat begitu banyak orang di ruang tamu, dia tercengang. "Kamu, kenapa kalian semua ada di sini? Hari apa hari ini?" David bertanya dengan ekspresi bingung. "Mereka di sini untuk mengantarmu pergi. Dan kamu akan mati dalam 2 hari. Gadis itu melangkah maju dan berkata, "Wu Meier, kapan kamu datang?" Melihat gadis itu, tiba-tiba David terkejut. Lalu matanya terus melihat sekeliling. "Wu Meier ada di sini. Mungkin Long Wu juga ada di sini. Jangan lihat, Paman Long tidak datang. Hanya aku yang datang." Saat Wu Meier berbicara, dia mengeluarkan cermin perunggu seukuran telapak tangan dari tubuhnya. Dan melihat cermin perunggu itu ternoda karat, seolah-olah baru saja digali dari tanah. "Ini adalah cermin perunggu yang melindungi jantung. Paman Long, terima kasih banyak. Ini adalah harta karunnya."
Izinkan saya membawanya untuk Anda. Anda bisa memakai cermin perunggu pelindung jantung ini untuk memblokir pukulan fatal Qin Xiaolin. Paman Panjang memintaku untuk mencatat bahwa Qin Xiaolin telah menjadi Wuzong, dan tubuhmu tidak dapat menahan pukulan Wuzong. Jangan berusaha keras sendiri. Wu Meier melemparkan cermin perunggu ke David, berbalik dan berjalan keluar setelah berbicara, dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Bab 642. Mendengar kata Wuzong, kecuali Ruben dan yang lainnya yang bukan dari dunia persilatan, semua orang tercengang, terutama Lin Tianhu dan Qi Feng yang mengetahui seperti apa keberadaan Wuzong itu. Baru saja, Lin Tianhu mengatakan bahwa dia memiliki ribuan orang dan dia tidak takut sama sekali. Sekarang sepertinya hanya lelucon, belum lagi ribuan orang. Kalaupun ada lebih banyak orang di depan Wuzong, mereka semua adalah semut, dan bisa diselesaikan dengan lambaian tangan. Dan David memandang Wu Meier yang akan pergi, dan ingin menyusul dan bertanya, siapa Long Wu dan mengapa dia membantu dirinya sendiri seperti ini. Tetapi David tidak bergerak. Dia tahu Wu Meier tidak akan mengatakan apa-apa. Saat ini, Sonya memandang Wu Meier yang hendak pergi, dan wajahnya malu. Ternyata pihak lain ada di sini untuk mengirimkan sesuatu kepada David, untuk membantu David, tapi dia iri pada orang lain. Memikirkan kata-kata Wu Meier, Sony tiba-tiba merasa bahwa Wu Meier benar. Dia benar-benar tidak memiliki keahlian lain selain tubuh cantik ini. Vas yang diseret. Memikirkan hal ini, suasana hati Sonya merosot. Apa yang sebenarnya terjadi? David melirik kerumunan dan bertanya dengan wajah bingung. Chen, lihat ini. Lin Tianhu mengeluarkan ponselnya, membuka forum, dan mendapatkan bagian depan David. David melihat buku tantangan di atas dan 3 kata terakhir yang ditandatangani Qin Xiaolin, dan langsung mengerti. Tampaknya Qin Xiaolin ini keluar dari kebiasaan. Setelah melihat putra dan keponakannya dibunuh sendiri, ia mengeluarkan surat tantangan ini. Apa yang akan terjadi pada akhirnya akan terjadi. Kamu tidak perlu terlalu gugup, kan? David melihat bahwa semua orang sedang dalam suasana hati yang buruk. Jadi dia tersenyum ringan. Bukankah hanya Qin Xiaolin? Saya bisa mengatasinya. Chen, ketika Qin Xiaolin meninggalkan Bea Cukai, dia telah menembus ranah master hebat dan menjadi master seni bela diri. Ini, kekuatan seperti ini, mungkin sebanding dengan yang abadi, kata Qi Feng dengan ketakutan yang masih ada. Dia hanyalah master peringkat ke-7 sekarang, dan dia bahkan belum menyentuh bayangan master agung, dan pihak lain sudah menjadi master seni bela diri. Ini adalah dunia yang bahkan tidak bisa dipikirkan oleh Qi Feng. Jangan khawatir. Bukankah ini bayi yang dikirim seseorang untuk melindungi tubuhku? Maka Qin Xiaolin tidak bisa membunuhku. Tidak pasti siapa yang menang atau kalah. Jangan khawatir tentang itu, David berkata dengan acuh tak acuh. Faktanya, David tidak memiliki banyak pengetahuan di hatinya. Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah agar semua orang tidak khawatir. Dia belum pernah menghadapi master seperti Wuzong. Hampir hilang. Kehabisan seluruh kekuatan spiritualnya. Dan sekarang dia harus bertarung dengan Qin Xiaolin, seorang ahli bela diri. David benar-benar tidak tahu apakah dia bisa bertahan. Tapi apapun yang terjadi, David tidak akan lari. Karena pihak lain sudah mengeluarkan surat tantangan, David akan melawannya. Ini akan memberinya ketenangan pikiran. Setidaknya dia tahu bahwa keluarga Qin tidak akan menyerang orang-orang di sekitarnya. Sekarang David paling mengkhawatirkan Sonya. Jika pihak lain melakukan kesalahan, David tidak bisa melindungi Sonya sepanjang waktu. Melihat penampilan David yang acuh tak acuh, semua orang sedikit lega. Lagi pula, tidak ada yang tahu seberapa kuat David sekarang. Setelah tinggal di villa beberapa saat, semua orang mulai pergi satu demi satu. Sementara Lin Tianhu dan Qi Feng menjaga gerbang villa secara langsung, siap menjaga David dengan ketat. Meskipun Wuzong telah membuat mereka berdua takut, namun mereka tidak mau meninggalkan David. Di dalam kamar, Sonya dan Gulinger juga tidak pergi, dan mereka berdua sangat tertekan. David, maafkan aku. Itu semua karena aku. Jika kamu memiliki 3 kekuatan dan 2 kelemahan, aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Gulinger mengikuti David dengan nada meminta maaf.
Bab 643. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Qin Feng lah yang seharusnya terkutuk. Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Saya akan baik-baik saja. David menghibur Gullinger agar dia tidak terlalu menyalahkan dirinya sendiri. David, ajari aku berlatih saat ini. Sonny tiba-tiba menatap David dan berkata, aku tidak ingin menjadi Vas. Aku ingin menjadi wanita yang bisa menutupi. David memandang Sonya dengan heran. Dia tidak mengerti kenapa Sonya mengatakan ini tiba-tiba. Seseorang pasti mengatakan sesuatu pada Sonya. Tidak seperti saya sudah menyatakan sebelumnya. Sangat sulit untuk melakukan latihan. Selain itu, Anda dapat mengikuti Linger untuk mempelajari 2 trik, dan Anda akan baik-baik saja. Siapa bilang kamu Vas? Kamu wanita paling sempurna di hatiku. David menyentuh kepala Sonya dengan penuh kasih dan berkata, tidak. Aku ingin berlatih. Aku ingin menjadi lebih kuat darimu. Biarkan aku melindungimu di masa depan. Wajah tegas Sonya memang tidak main-main. David memandang Sonya seperti itu, dan hatinya bergetar. Tapi meskipun begitu, memasuki dunia India, dia tidak tahu bagaimana membawa orang ke dunia keabadian, atau bagaimana mengajar orang untuk berlatih. Padahal, David juga sempat berencana membiarkan Sonya mempertahankan sebelumnya. Bagaimanapun, David sendiri adalah seorang yang cerdas. Dengan meningkatnya wilayahnya, meskipun ia tidak dapat mencapai keabadian, tidak menjadi masalah untuk hidup pada usia 1 atau 200 tahun. Namun saat itu, Sonya takut dirinya akan mati karena usia tua. Jika dia ingin mengikuti Sonya untuk menjadi tua bersama, satu-satunya cara adalah membiarkan Sonya melangkah ke dunia keabadian. Namun sayang David tidak memiliki kekuatan untuk mengajar orang lain. Saya belum bisa mengajar orang. Ketika saya menemukan guru untuk Anda sedang belajar dan memelihara. Saya percaya bahwa dengan bakat Anda harus lebih kuat dari saya. Meskipun David tidak bisa mengajar, namun saat ini dia memikirkan satu orang, yaitu Long Wu. Karena Long Wu bersedia membantu seperti ini, maka mintalah dia untuk mengajari Sonya berlatih. David percaya bahwa Long Wu tidak boleh menolak. Saya ingin belajar juga. Gullinger mendengarkan dan berkata dengan tergesa-gesa. Gullinger membongkar dirinya dan mengikuti David karena dia ingin David mengajarinya. Tetapi untuk waktu yang lama, David tidak mengajarinya 1 atau setengah trik pun. Melihat Gullinger, David menghela nafas tak berdaya. Oke. Kalau begitu aku akan tidur bersama-sama. David tinggal bersama Sonya dan Gullinger hingga hampir tengah hari. Karena sebagian besar batu roh telah habis, dan David tidak memiliki energi spiritual untuk berlatih. Jenis stiker di wajahnya. David segera mendapat stiker di wajahnya, yang membuat Sonya dan Gullinger tertawa terbahak-bahak, dan suasana hati mereka jelas jauh lebih baik. Lin Tianhu dan Qi Feng mendengarkan tawa di ruangan itu, dan mereka saling memandang. Mereka hanya bisa mengagumi hati David. Dia akan bertarung dengan Master Wuzong, dan dia masih ingin bersenang-senang. Berhenti bermain. Kalian berdua selalu menang. Ini tengah hari. Ayo makan malam. David berniat pergi makan bersama Sonya dan Gullinger. Meskipun Sonya sedang memasak sedikit sekarang, perjalanannya masih panjang untuk mencapai rasa yang sempurna. Apa? Kamu tidak suka makanan yang aku masak, jadi kamu harus keluar untuk makan, Sonya bertanya pada David. Tidak, aku tidak takut kamu akan lelah. David buru-buru menjelaskan bahwa sebenarnya David tidak suka, tapi sayangnya dia tidak berani mengutarakan. Aku tidak lelah sama sekali. Linger membantu. Kita berdua memasak. Kamu bisa duduk di sofa sebentar. Sonya membawa Gullinger ke dapur. Melihat hal itu, David hanya bisa duduk tak berdaya. Ia hanya bisa berdoa agar Sonya bisa memasak lebih baik kali ini. Saat David sedang duduk dan bersiap untuk memulai makan malam, telepon tiba-tiba berdering. Melihat nomor di telepon yang benar-benar dihubungi oleh He Zigang, David sangat terkejut. Bab 644. Dalam beberapa waktu terakhir, hampir semua bahan obat yang berumur lebih dari 100 tahun telah digerebek oleh Yao Wangfu. Dan arus masuk Yuncheng sangat kecil. Jadi Ren Hetang Zigang tidak dapat menerima bahan obat yang berumur lebih dari 100 tahun. Jadi mereka tidak mengirimkannya kepada David. Namun,
He Zigang akan mengkreditkan keuntungan penjualan Xiao Huandan ke kartu bank David tepat waktu. Bagaimanapun, hanya David yang bisa memberikan Xiao Huandan. David dan He Zigang sudah lama tidak berhubungan. Saya tidak tahu mengapa He Zigang tiba-tiba meneleponnya. David menjawab telepon, dan suara He Zigang segera terdengar dari ujung telepon yang lain. Bagaimana aku bisa melupakan kakak He? Setiap hari saya mendapatkan banyak uang di kartu bank saya. Ini semua berkat kakak He. David tersenyum ringan dan berkata, "Saudara, dia tiba-tiba menelepon saya. Apakah ada yang salah?" "Kak David, aku punya kabar baik untukmu. Kamu pasti akan senang saat mendengarnya." He Zigang sedikit bersemangat. "Ayo, aku sangat sibuk. Jika kamu punya sesuatu, katakan saja." David sedikit tidak senang dengan praktik penjualan abis yang dilakukan He Zigang. He Zigang juga mendengar bahwa David sedikit tidak senang, dan buru-buru berkata, "Saya mendapat kabar bahwa ginseng berumur 1000 tahun telah tumbuh di timur laut." "Apa?" Ketika David mendengar ini, dia berdiri dari sofa. "Raja ginseng 10.000 tahun. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipenuhi. Jika Anda bisa mendapatkan Raja ginseng 10.000 tahun ini, maka wilayah Anda pasti akan meningkat." Sekarang David khawatir dengan kurangnya sumber daya budidaya. Dan tanpa diduga, Raja ginseng berusia 1000 tahun muncul. "Kakak, apakah beritanya akurat? Kamu bisa dijebak olehku?" David bertanya tidak percaya. "Saudara David, beraninya saya memanggilmu. Apakah kamu ingat Zhou Zigan dari Renhetang?" He Zigang bertanya. "Ya." David mengangguk. "Berita ini adalah apa yang disampaikan Zhou Lao kepada saya. Kampung halamannya berasal dari timur laut. Dia datang ke Yuncheng pada tahun-tahun awal. Kini kampung halaman mereka telah menghasilkan Raja ginseng 10.000 tahun. Setelah mengetahui bahwa Zhou Lao terlibat dalam bahan obat, kampung halamannya mengizinkannya merilis berita dan ingin mencari pembeli yang cocok." He Zigang mengikuti David untuk menjelaskan. David ingat bahwa He Zigang pernah mengatakan bahwa Zhou Zigan bukan penduduk asli Yuncheng, tetapi dia tidak mengira dia berasal dari timur laut. "Kakak He, tunggu aku. Aku akan pergi ke Yuncheng sekarang. Lalu kita akan pergi menemui Zhou Zigan." Setelah David selesai berbicara, dia menutup telepon dan segera mengganti pakaiannya dan berangkat. "David, apa yang kamu lakukan? Nasinya akan segera siap." Sonya bertanya buru-buru saat melihat David berganti pakaian dan pergi. "Aku tidak makan. Aku harus segera keluar. Sepertinya butuh 2 hari untuk kembali." David berjalan keluar sambil berbicara. "Apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana tantangannya dalam 3 hari?" Sonya bertanya dengan bingung. "Jangan khawatir. Aku akan kembali." Setelah David selesai berbicara, dia keluar. Karena tantangan 3 hari kemudian dia menjadi terburu-buru. Jika dia bisa mendapatkan Raja ginseng berusia 10.000 tahun dalam beberapa hari ini, kekuatannya akan meningkat pesat. Pada saat itu, mungkin tidak perlu takut pada Qin Xiaolin. Tan Chen melihat David keluar. Lin Tianhu dan Qi Feng menggerakkan maju. "Lin Tianhu, pergilah mengemudi. Kami akan segera pergi ke Yuncheng," kata David kepada Lin Tianhu. Melihat penampilan David, dia sangat cemas, dan baik Lin Tianhu maupun Qi Feng tidak berani bertanya. Segera, Lin Tianhu mengemudikan mobil, dan mereka bertiga langsung menuju Yuncheng. Dalam perjalanan, atas desakan David, Lin Tianhu mengemudikan mobilnya dengan sangat cepat, dan hanya membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk mencapai Yuncheng. Setelah melihat He Zigang, David langsung berkata, "Bro, ayo kita temui Zhou Zigan sekarang." Bab 645. Saudara David, apakah kamu terburu-buru? Apakah kamu belum makan siang? Apakah kamu ingin makan dulu? He Zigang tidak mengira David akan terburu-buru dan datang ke sini tanpa makan. "Tidak ada waktu. Ayo pergi sekarang." David menarik He Zigang ke atas dan pergi. Begitu mereka keluar, mereka bertemu dengan Gu Yuyao dan Gu Yufei. Keduanya tercengang saat melihat David. Dalam sekejap, dia sudah lama tidak melihat David. Tetapi ketika dia tiba-tiba melihat David di Yuncheng lagi, hati tenang Gu Yuyao kembali bergejolak. "Kakak ipar, kapan kamu datang? Di mana adikku Sonya?" Gu Yufei sangat senang melihat David, jadi dia bertanya.
Adikmu tidak datang. Aku datang menemui kakak Chen untuk sesuatu. Setelah David selesai berbicara, dia mengajak He Zigang dan pergi. Karena waktunya terlalu sempit, dia tidak punya waktu untuk menyatukan saudara-saudaranya. Melihat David lewat, Gu Yuyao ingin membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tapi dia tetap tidak mengutarakannya. Yuyao, kamu makan bersama Yu Fei dulu. Jangan tunggu aku. Aku akan kembali bersama kakak David setelah menyelesaikan urusannya. He Zigang mengikuti Gu Yuyao dan berkata, Gu Yuyao tidak berbicara, tapi diam-diam memperhatikan punggung David masuk ke dalam mobil. Sampai mobilnya menghilang, Gu Yuyao tidak bergerak. Saat dia berada di keluarga Wei di ibu kota provinsi, Gu Yuyao sangat ketakutan. Dia siap mati. Tetapi ketika dia putus asa, David muncul. Dan dia tidak akan pernah melupakan adegan ketika David muncul. Kak, kamu dan David itu tidak sama. Jadi jangan berpikir apa-apa. Apalagi David masih pacar kakak Sonya. Jadi kamu tidak bisa merebutnya dari kakak Sonya kan? Gu Yufei sebenarnya sudah lama melihat psikologi Gu Yuyao. Sejak Gu Yuyao diselamatkan oleh David dari keluarga Wei di ibu kota provinsi, Gu Yuyao telah banyak berubah. Awalnya, Gu Yuyao dan He Zigang memiliki hubungan yang sangat baik. Namun sejak itu, keduanya sering bertengkar. Dan Gu Yuyao sering menggunakan He Zigang untuk membandingkan dengan David. Namun seiring berjalannya waktu, perasaan Gu Yuyao terhadap David menjadi semakin lemah. Lagi pula, tidak mungkin keduanya bisa bertemu satu sama lain. Namun saat Gu Yuyao hendak melupakan David, tiba-tiba David muncul di hadapannya lagi, yang membuat hati Gu Yuyao bergejolak. Ayo masuk untuk makan malam. Gu Yuyao sendiri tahu bahwa setelah pertemuan ini, dia dan David tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi. Mungkin tidak akan pernah. Tapi saat ini, David tidak tahu apa yang memikirkan Gu Yuyao. Dia hanya ingin melihat Raja Ginseng berumur 10.000 tahun secepatnya. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia harus mendapatkan Raja Ginseng 10.000 tahun. Pada akhirnya, meski sulit, David tidak akan melewatkan kesempatan ini. Setelah tiba di Renhetang, Zhou Zigan telah lama diberitahu oleh He Zigang dan memimpin seseorang untuk berdiri di depan pintu untuk menyambut David. Anda harus tahu bahwa Xiao Huan dan milik David dapat menghasilkan banyak uang untuknya. David adalah dewa kekayaannya, yang mulia. Tan Chen, Zhou Ziqian melangkah maju secara langsung dan membantu David membuka pintu mobil. Zhou Ziqian, apakah benar tentang Wanian Shenwang? David bertanya dengan cemas ketika dia keluar dari mobil. Memang benar. Raja Ginseng 10.000 tahun ini ditemukan oleh keluarga Shen di Timur Laut. Tapi keluarga Shen tidak berbisnis bahan obat. Jadi mereka membiarkan angin bertiup dan ingin mencari penjual yang cocok. Zhou Ziqian berkata dengan pasti. Melihat Zhou Zigan begitu yakin, David akhirnya melepaskan hatinya. Karena itu benar. Akan lebih mudah untuk menanganinya. Kamu pergi ke Timur Laut bersamaku sekarang. Dan ketika kamu memenangkan Raja Ginseng 10.000 tahun, kamu pasti akan mendapat manfaat darimu. Kata David penuh semangat. Oke, saya bisa melayani Tuan Chen. Beraninya saya menawarkan keuntungan apapun. Zhou Zigan berkata, dan mengeluarkan beberapa tiket pesawat dari pelukannya. Saya sudah memesan tiket pesawat sebelumnya. Dan saya akan menunggu Tuan Chen datang. David sangat senang saat melihat ini. Tapi dia harus mengagumi kecerdikan Zhou Zigan. Tidak heran jika orang luar bisa begitu makmur di Yuncheng. David membawa Zhou Zigan, Lin Tianhu dan Qi Feng ke bandara. Tetapi He Zigang tidak mengikuti. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.